Halo, selamat pagi Ibu. Mohon maaf saya belum bisa absen karena galet. Oh ya ya sebentar. Oke oke. Ya sebentar saya ini lagi refresh lagi. Hmm. Kenapa ini? Oke. Oh, sebentar ya. Si master lagi nih. Oke. Nih, silakan. Udah bisa belum? Mohon maaf Bu, masih belum bisa. Tamuan ulang lagi coba. Oh, nggak bisa dari sini ya. Sebentar nih, saya harus masuk ke sini lagi. Tamuan ulang. Oke, ini lagi share screen lagi. Oke, silakan. Harusnya sih sudah bisa. Terima kasih Bu, sudah bisa. Ya, oke. Baik, kita lanjutkan. Saya share screen dulu. Oke, aduh. Science, share screen. Share screen. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ini tidak cocok backgroundnya. Oke lah, pakai yang netral. Sebentar ini kenapa terus. Ini. Oke. Baik, jadi ini apa namanya kita lanjutkan ya kita hari ini. Jadi kemarin terakhir sebentar saya cek dulu. Oke, oke, jadi kita hari ini akan terakhir kita membicarakan morfologi, kemudian sifat
parts of speech ya. Kemudian kita sekarang mau membicarakan tentang sintak ya, sintak. Baik, ini saya tunjukkan dulu apa namanya. Ya, jadi NLP itu untuk ya kalau kita lihat di sini kan ada klasifikasi gitu ya. Nah, natural language processing itu bisa nanti dipakai untuk klasifikasi ya. Ya sebetulnya apa namanya prosesnya itu ada klasifikasi ya. Nah nanti bisa diterapkan untuk information retrieval ya, kemudian bisa untuk machine translation ya, kemarin kita sudah memberi contoh untuk translasi ya, kemudian bisa untuk language analysis ya, misalnya mencari apa namanya kalimat-kalimat di sosial media itu yang apa namanya yang sentimen terhadap seseorang atau yang kasar ya, yang kasar ya, atau mencari kalimat-kalimat yang misalnya menunjukkan objek wisata ya. Nah itu termasuk language analysis ya. Jadi dari data-data di media sosial ya, misalnya mau mencari objek wisata ya atau lokasi wisata. Misalnya lagi dengan data-data di media sosial, saya ingin tahu ya daerah yang rawan gempa itu di mana saja ya. Nah itu bisa, itu pakai language analysis ini ya. Nah ketika melakukan language analysis ya, itu kita harus tahu semantik ya, harus tahu parsing ya, harus tahu analisa semantiknya dan harus tahu parsing ya. Nah masih ingat kemarin di ketika melakukan apa namanya, saya menunjukkan translasi kemarin kan, kalau kalimatnya itu ya masih ingat di flowchartnya itu, kalau dia memenuhi semantiknya ya, artinya memenuhi kan pertama dicek apakah kalimat itu mengandung kosakata yang sesuai ya. Nah kemudian kalau itu sudah sesuai ya, nah apakah itu mengikuti semantik mengikuti sintaknya ya, itu semantik sintaknya ya, parsing ya. Nah nanti kalau memenuhi, nah kemudian kan artinya apa ya, itu semantiknya itu ya. Kalau kemarin kan terus dihitung berdasarkan data-data komunikannya itu, data-data atau faktor-faktor sosial itu kemudian menunjukkan dari hasil perhitungan yang menggunakan operator Fuzzy ya, apa Yager atau Max-Min atau yang lain, menunjukkan itu hasilnya nilai berapa, yang itu kemudian apakah tataran bosonya itu ngoko atau ngoko halus atau kromo igil gitu ya. Nah itu masuk di semantik ini. Oke, kemudian nah di dalam melakukan dalam memproses bahasa alami
untuk keperluan apapun, ya itu ada step-step yang seperti ini ya. Ada tahapan yang seperti ini ya. Yang pertama itu melakukan analogi morfologi ya. Kemudian sintaktik analisis, terus semantik analisis ya. Kemudian diskurs analisis dan pragmatis ya. Mari kita lihat satu persatu. Ya. Nah, morfologi analisis ya, ini yang kemarin kita sudah sampaikan, yaitu adalah analisa ya. Jadi kalimat itu kalimat itu dipotong-potong ya. Jadi bagian-bagiannya yaitu entah itu kata, entah itu tanda baca, yang itu kemudian disebut sebagai token ya. Token ya. Kemudian nanti apa namanya, dari token itu, token-token tadi dilakukan sintaktik analisis ya, atau analisa sintak ya. Apakah grammarnya itu sesuai dengan atau kalimatnya itu sesuai dengan grammar ya, grammar atau pola-pola kalimat untuk keperluan tertentu ya. Coba kalau pola kalimat mengerang kesakitan itu gimana? Atau pola kalimat permintaan. Nah, cirinya apa saja? Bisa ada kata mintanya tuh, misalnya Pak aku minta uang, Bu aku minta uang, itu permintaan kan? Atau mohon ya para dosen apa namanya memberikan kuliah, menyampaikan misalnya RPKPS, nah, ada mohon ya, itu pola kalimat permintaan. Atau apa yang kemungkinan lagi, mesti ada pola-pola tertentu seperti itu ya. Misalnya untuk kalimat meminta, permintaan ya. Jadi kalimat kasar beda lagi, mesti ada ya macam-macam lah, tidak usah saya sebutkan ya. Tapi kadang ada apa namanya, kalau kalimat yang sangat kasar atau sarkasme ya. Ini kebetulan karena mahasiswa saya ada yang salah satunya apa namanya menganalisa kalimat ya, maksudnya membuat model untuk mendeteksi sarkasme ya. Sarkasme itu macam-macam ya, ada polanya, itu ada yang muncul di kalimat itu nama-nama binatang, itu mesti kasar, itu nggak mungkin nggak kasar ya. Nah polanya seperti apa itu yang kita yang harus dicermati gitu ya. Makanya pola-pola kalimat untuk keperluan tertentu itu yang ya secara umum kita sebut sebagai grammar. Tapi jangan berkonotasi bahwa grammar itu hanya subjek objek subjek predikat objek ya dan seterusnya itu. Enggak ya. Ini secara umum ya disebut grammar. Tapi sebetulnya itu kalau lebih spesifik ya pola-pola kalimat. Pola kalimat untuk keperluan tertentu ya. Kalau misalnya pola kalimat untuk apa namanya information retrieval ya, atau misalnya
lebih kecil lagi. Pola kalimat untuk mencari untuk meretrieve data data-data akademik gitu. Apa yang dicari ya? Apa yang dicari dari data akademik itu? Misalnya IPK ya. Saya bisa ya bisa bentuknya misalnya kalimatnya itu carikan IPK yang mahasiswa yang IPK-nya lebih besar dari misalnya berapa 3 gitu ya. Oh, saya kasih beasiswa. Atau misalnya carikan atau tolong carikan, nah itu sama aja toh. Tolong carikan mahasiswa yang IP-nya lebih besar ya. Atau apalagi yang kemudian atau mahasiswa yang IP-nya lebih besar 3 siapa saja ya. Nah itu juga kalimat ya. Maka pola-pola kalimat ini harus diketahui dulu ya. Kalau mau membangun satu sistem yang basisnya natural language processing gitu ya. Nah, pola-pola kalimat itu yang nanti secara umum disebut grammar ya. Jadi ibarat kata gini loh, kalau Anda tahu suatu bahasa gitu ya, entah bahasa, maksudnya Anda paham bahasa Korea, Anda mesti ngerti grammar bahasa Korea ya, minimal ya. Ya minimal aja, maksudnya ketika Anda sudah tahu banyak ya itu pengetahuan Anda jadi banyak. Tapi ketika tahu gitu kan tidak hanya cukup, maksud saya paham itu bukan hanya saya paham cuma 1-2 kata itu nggak ngerti kan ya. Kalau yang namanya paham bahasa itu kan ya bisa sampai bisa ngomong ya, atau paling tidak membaca tapi lengkap gitu ya. Ngomong belum tentu ya karena bukan bahasa sehari-hari gitu ya. Jadi kan misalnya orang bisa bahasa Inggris itu ya paham bahasa Inggris gitu kan, tapi tidak selalu harus ngomong ya. Ngomong itu nanti ya. Ngomong itu nanti urusan kalau di AI itu urusan speech recognition ya. Tapi paling tidak paham bahasa. Nah, ketika paham bahasa ya mesti ngerti grammarnya ya, ngerti beberapa kosakata itu. Nah, ini yang kita harus pahami dulu. Developer itu harus ngerti pola-pola bahasanya itu seperti apa. Ya. Nah, ini yang biasanya kan orang maksudnya menyepelekan gitu ya. Pola-pola bahasa itu seperti apa ya. Makanya ini ada yang namanya sintaktik analisis ini ya. Sintaktik analisis ini ya itu apa namanya analisa terhadap susunan grammatical ya, susunan grammar atau susunan pola-pola bahasa. Ya. Nah, Anda lihat di sini ya. Ini akan di recheck nih. Boy the go to the boy in the go the to store gitu ya. Ini kalau dicek di mana itu ketika sebelum analisa ini grammar ya, masih di morfologi analisis atau apa namanya tokenizing ya. Ini benar semua ada di kosakata, ada kosakatanya boy gitu ya, ada the ya ini kan kata-kata dalam bahasa Inggris ya, masih kata-kata yang masuk dalam bahasa Inggris. Tapi misalnya boy the go to the boy the go the to kita ganti di sini misalnya pasar gitu ya atau toko gitu. Nah, ini sudah di analisa morfologi sudah disalahkan karena toko itu tidak ada di dalam kosakata bahasa Inggris gitu ya. Nah, ini semua betul di morfologi analisis, tapi di sintak
analisis salah ya, karena tidak mengikuti grammar gitu, grammarnya bahasa Inggris ya. Mestinya kan boy ya, atau the boy gitu ya, the boy go to, maksudnya goes ya, goes to store, atau ya nggak apa-apa kalau misalnya go to the store gitu kan. Nah itu sintaktik analisis nanti seperti itu. Kemudian semantik ya, semantik analisis itu menganalisa ya possible meaning ya. Jadi kalimat-kalimat yang penting itu apa gitu. Makna ya. Kenapa ini? Makna ya. Ya kalau tidak punya makna ya rejected gitu ya. Punya makna dihapus. Ini beberapa mahasiswa sudah keluar dari kelas ini, nggak muncul. Ya, ini Mbak Muni ini dari tadi nggak muncul. Saya 2 device, Bu. Oh ya, oke. Baik, bagus. Oke, ya. Baik, jadi ini semantik analisis ya, itu menolak kalimat-kalimat yang tidak bermakna ya. Nah, kemudian ini ada discourse analisis ya. Kalau kita cermati di sini, discourse analysis itu apa? The meaning of individual sentence may depend on the sentence that precedes and may influence the meaning sentence that follow it. Jadi gini, discourse analysis itu menganalisa ya kalimat ya, sebuah kalimat ya ini sebuah kalimat itu bisa anak kalimat yang mana itu tergantung pada kalimat sebelumnya ya. Ya. Itu. Jadi misalnya di sini ini contoh yang sederhana ya. John wanted it. Terus apa it itu gitu. It itu apa? Ya. Ini it itu mesti tergantung kalimat sebelumnya. Ya, itu discourse analisis ya. Nah, ini diperlukan ya manakala kita menganalisa kalimat yang panjang gitu ya. Yang terdiri dari frase-frase kalimat. Nah, ini nanti penting gitu ya, discourse analisis itu. Ya. Itu ya. Jadi misalnya kemarin saya contohkan kan, misalnya yang duduk di meja di depan TV sambil minum kopi ya, sambil merokok adalah bapak saya misalnya ya. Nah, ketika dipotong sebelum adalah ya, itu nggak punya makna toh, yang duduk di depan TV sambil minum kopi sambil merokok gitu ya. Terus apa? Nggak ada maknanya. Tapi ketika adalah bapak saya atau di depan saya tuliskan bapak saya adalah, nah, membutuhkan sesuatu di belakang kalimat, anak kalimat di belakang saya, di belakang adalah tadi ya. Nah, ini yang nanti disebut sebagai discourse analisis. Jadi secara sederhana dia menganalisa anak-anak kalimat ya, atau frase kalimat, yang mana frase kalimat itu bisa tergantung pada sebelumnya, kalimat sebelumnya atau sesudahnya gitu ya. Nah itu. Jadi kalau frase kalimat itu tidak bisa berdiri sendiri gitu ya. Itu. Kemudian ada pragmatis analisis ya. Ya. Pragmatis analisis ini sebetulnya berkaitan dengan kalimat itu nanti untuk apa gitu ya. Misalnya tadi ya, saya sebutkan tadi, cari mahasiswa yang IP-nya besar 3 ya. Ketika dicek di morfologi
analisa morfologi ya, atau ketika dilakukan tokenizing sudah betul semua kata itu berada di kosakata. Ketika dicek di sintak itu memiliki grammar yang benar, ya. Artinya kalimat itu diterima oleh sistem, ya, sistem understand what is kalimat itu gitu ya. Terus apa berikutnya? Nah, kalau tadi carikan mahasiswa yang IP-nya lebih besar 3, maka langkah selanjutnya adalah ya komputer itu atau sistem itu akan mencari itu. Nah, ini yang disebut sebagai pragmatic analysis ya. Jadi understanding di situ kan, it means understanding the purposeful use of language in situation. Ya, terus actionnya apa gitu ya. Nah, kalau tadi ya, kalau kalimatnya tadi carikan mahasiswa yang IP-nya lebih besar 3 gitu ya. Kemudian actionnya sistem itu dengan cara tertentu akan mencari di database siapa yang mahasiswa yang IP-nya lebih besar 3, dikeluarkan ya, didisplaykan ya, itu pragmatis analisis ya. Jadi ada step-stepnya. Coba tadi misalnya mau menganalisa tadi ada, jadi sistem memahami bahasa kita ya, misalnya misalnya saya contohkan kalimat perintah ya, matikan komputer ya. Nah, ini tokenizing, kata mati itu ada ya, akhiran an itu ada di dalam bahasa Indonesia ya, matikan komputer atau matikan laptop saya gitu ya. Semua kosakata ada di dalam kosakata bahasa Indonesia yang sudah berada di sistem, sudah dicek ya, itu analisanya betul ya. Analisa morfologi oke. Secara grammar betul, karena itu ada kalimat perintah ya, matikan ya atau mematikan ya. Boleh. Objeknya apa? Laptop milik siapa? Saya. Itu secara analisa sintak ya betul. Terus apa? Discourse analisis nggak ada karena bukan frase anak kalimat ya. Terus berikutnya adalah pragmatis analisis. Kalau itu sudah kalimat diterima, habis itu ya komputer oleh sistem di-down-kan ya, dimatikan sendiri. Ya, itu contoh pragmatis analisis ya. Nah, setiap pemrosesan bahasa alami mesti ada itu ya. Yang pertama itu tadi ada morfologi analisis gitu ya. Ada sintaktik analisis, ada semantik analisis ya. Tapi ini bisa kalau kalimatnya itu benar secara sintak gitu ya. Dan itu spesifik untuk keperluan tertentu ya. Memang ini terus bisa langsung pragmatis analisis ya. Tapi kalau ini kalimatnya itu untuk kalimat kalimat yang conversation ya, itu maka semantic analisis itu penting sekali ya. Nah, kemudian setelah itu ada discourse analisis dan pragmatis analisis ya. Bisa jadi discourse analisis itu tidak ada ya, karena misalnya tadi NLP-nya itu untuk mengquery suatu basis data akademik atau untuk information retrieval ya. Bahasa untuk information retrieval itu kan terbatas ya. Tidak mungkin kayak bahasa percakapan ya, yang nggak ada batasnya kan. Kita itu bercakap-cakap atau berbicara ke orang itu kan sesukanya sendiri. Maksudnya tidak ada ya yang oke, saya batasi harus percakapan itu sekian kalimat atau
apa namanya, atau hanya sekian, enggak ada. Tapi kalau untuk keperluan tertentu, misalnya percakapan untuk permintaan, ya permintaan itu kan mesti dia ada mohon, terus minta, ya Pak minta uang, Bu minta uang, atau tolong beri saya uang, atau tolong beri saya apa, atau tolong lakukan apa, ya permintaan itu terbatas ya. Tapi kalau tidak dibatasi, mari kita cakap-cakap sembarang, wah bisa macam-macam kan. Tapi kalau mari kita membicarakan tentang kalimat pertanyaan, ya mesti kan ada pola-pola tertentu yang hanya kalimat pertanyaan, ya. Ya, itu kan skopnya terbatas, polanya terbatas ya. Itu. Jadi NLP untuk keperluan tertentu itu ya pola-polanya tertentu gitu ya. Tidak ada kan misalnya, saya mau membuat sistem identifikasi apa namanya, identifikasi untuk atau misalnya saya mau melihat ya, mau membuat sistem ya, sistem identifikasi sarkasme ya, sehingga kalimat-kalimat yang kasar ya itu akan saya buang atau saya blok ya. Nah, maka developer itu harus tahu pola-pola kalimat sarkasme itu apa ya. Atau misalnya tadi mau membuat sistem rekomendasi ya untuk tujuan wisata ya. Nah, berbasis NLP ya. Nah, data-datanya diambil dari Twitter ya. Informasi di Twitter ya, seluruh jagat raya ini gitu ya, atau seluruh Indonesia misalnya. Tweet-tweet dari orang-orang Indonesia gitu ya. Nah, tentu nanti akan ketemu ya, ya. Jadi kita apa namanya, harus mengetahui nanti pola-pola bahasanya itu seperti apa, pola-pola bahasa untuk wisata itu ya. Nah, itu yang kita harus paham ya. Baru kemudian nanti kalau kita sudah tahu grammarnya, tanda petik ya, nah kita bisa mengetes itu setiap kalimat yang ada di tweet itu mengandung pola ini tadi enggak, pola-pola kunjungan wisata tadi enggak gitu ya, pola-pola kalimat kunjungan wisata enggak gitu. Nah, kalau punya pola-pola ya berarti nanti bisa diekstrak gitu ya. Tuh ya, jadi itu apa namanya, setiap NLP itu punya seperti itu. Oke. Nah, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada. Saya sendiri nggak ada. Oke, mari saya pengen tahu kemarin kalau tidak salah kan ada tugas ya. Sebentar, saya cek dulu.
Ya, baik, nanti kita bahas. Tapi sebelum itu saya lanjutkan dulu tentang ini, tokenizing. Bentar, saya share screen dulu. Mana sih? Oke, sebentar. Share dulu. Share screen. Mana sih tadi? Muncul. Oke. Baik, kita bicarakan apa namanya tokenizing ya. Saya mengambil materi dari ini ya. Nah, ini gambarannya. Jadi natural language itu ini ya, NLP itu intinya menerima apa namanya kalimat ya, menerima kalimat ya bahasa natural gitu ya. Bisa structure, bisa unstructured gitu ya. Nah, kemudian nanti dilakukan beberapa pemrosesan ini ya. Ya, ini kan part of speech ya, tagging ini ini adalah ya seperti yang kemarin sudah dibicarakan. Jadi kalimat itu tersusun dari apa? Dari kata-kata apa saja. Ya. Nah, kemudian nanti dilakukan berikutnya itu ya melakukan name entity recognition. Jadi ini mengenali bahwa kata-kata yang ada di kalimat itu, misalnya ini kata benda, kata ya, atau apa namanya frase kata benda atau frase kata kerja gitu ya. Jadi merekognisi atau mengenali itu apa namanya bagian-bagian kalimat itu ya, atau kata-kata ya, kalau masuk kata apa gitu ya. Akhirnya kan nanti kalau kita lihat di sini sentence itu kan terdiri dari kata verb ya, kata kerja atau frase kata kerja, kemudian nanti ini tersusun dari bermacam-macam ini ya. Jadi seperti itu. Nah, ini belum mengenali strukturnya gitu, tapi ini baru mengenali oke, kalau ketemu misalnya go ya, I go to school ya. Nah, I itu apa? I itu kata benda ya. Go kata kerja ya. To ya kata depan, school kata benda misalnya gitu ya. Nah, terus nanti setelah itu sintaktik ya. Sintaktik itu berkaitan dengan tadi grammar ya. Jadi kalau
I go to school tadi ya, kalau analisa sintaktik berarti I-nya itu adalah subjek ya, betul gitu ya. Apa namanya? Go itu predikatnya ya. School itu ya, go to school, school itu adalah objeknya gitu ya. Nah, kemudian mestinya nanti analisa semantik ya, karena kalimat yang benar secara sintak belum tentu benar secara semantik ya. Misalnya ada kalimat school go to I gitu ya. Nah, school itu ya kata benda gitu ya. Jadi ketika name entity betul school kata benda, school kata kerja, school kata depan, I itu bisa kata benda juga, kata benda kan. Nah, ketika sintaktik analisis ya betul itu ada kata benda yang sebagai subjek, ada verb, ada predicate ya, ada objek. Tapi ketika meaning salah ya, go to school I ya tidak ada meaningnya ya, karena itu school ya, school itu tidak bisa go. Nah ini analisa semantiknya salah gitu ya. Nah kemudian makanya dari sini hasilnya nanti adalah struktur teks yang betul gitu ya. Jadi misalnya go to school I tadi ya itu salah kan, nanti harusnya strukturnya harus benar gitu. Nah itu contoh yang sederhana aja. Nanti yang kompleks ya seperti ini, bahwa satu sentence itu bisa terdiri verb, frase kata verb ya, verb frase kata kerja. Nah frase kata kerja bisa tersusun dari frase kata kerja dan apa namanya, frase kata benda ya. Dan ini tersusun dari macam-macam ini ya. Nah, seperti itu. Singkat-singkat. Kemudian misalnya non phrase ya, frase kata benda itu bisa terdiri dari frase kata benda sama pronoun kata ganti ya, frase kata ganti kata benda ya. Nah, frase kata ganti kata benda ini terdiri dari noun ya, ada noun dan ini IN itu ini kata benda ya. Kata keterangan adjektif ya. Misalnya beautiful girl gitu ya. Itu nah ini IN-nya itu adalah beautiful-nya itu adjektif ya. Kata sifat. Oke, kemudian ya ini yang ya ini mirip dengan tadi yang diterangkan tadi ya, ada sentence phrasing, kemudian tokenization, part of speech ya, parsing ya, kemudian name entity, terus sintaktik, parsing ya, terus semantik ya, prosesnya nanti. Nah ini ya sentence phrasing ya. Jadi ini apa namanya, membagi atau memecah kalimat itu ya menjadi beberapa bagian ya. Jadi menjadi kata-kata yang kata-kata itu, selain kata-kata ya ada namanya apa? Ada
ada apa namanya tanda baca ya, ada misalnya titik koma ya, itu tetap dipisah-pisah ya, tetap dipisah-pisah ya, sentence splitting ya. Kemudian nanti nah ya ini kan kalau sebetulnya satu kalimat itu ya, itu kan diakhiri dengan titik ya. Nah, itu satu sentence ya. Jadi kalau kalimatnya banyak teks gitu, pokoknya ketemu titik itu satu sentence, ketemu titik lagi satu sentence lagi, ketemu titik lagi satu sentence lagi, gitu kan. Itu ya. Kemudian satu sentence itu masih bisa dipisah dengan ya. Jadi menengarainya itu ya, misalnya ada salah kata, salah kalimat gitu ya. Jadi harusnya belum titik gitu ya, tapi salah ketik ada titik ya. Nah, maka untuk mengenali satu sentence ya, complete sentence, maka ini harus dilihat ya di dalam kalimat itu ya, ketika dicek ya, oh ini kata ya, menjadi satu kalimat. Jadi Anda bayangkan kalau Anda nulis gitu ya, terus titik, kalimat berikutnya kan mesti huruf besar, titik lagi gitu kan ya. Nah, sebelum dari satu kalimat ke kalimat berikutnya itu kan mesti ada titik dan spasi terus huruf besar. Nah, itu complete satu sentence ya. Complete satu sentence itu ada titik, spasi dan huruf besar. Nah, kenapa ini penting ya? Ketika tadi kan masukannya kalimat ya, ketika atau misalnya masukannya itu kalimat yang dibaca dari teks ya, atau dari Twitter atau dari apalah gitu ya. Ya. Nah, ketika masuk kata pertama, kata kedua dan seterusnya, belum ketemu titik itu belum satu kalimat ya. Ketika ketemu titik masih tanda tanya, apakah berikutnya itu apa namanya spasi, kemudian huruf besar ya. Kalau spasi dan huruf besar, nah itu yang sudah dicek tadi, kata-kata ya, kita masuk kata sampai titik tadi, oh itu bentuk satu kalimat ya. Itu. Nah, ya Kak. Jadi kalau hanya titik saja tunggu dulu, jangan buru-buru itu apa namanya berarti satu kalimat ya, harus ada spasi dan itu ya, karena kalau misalnya titik saja bisa jadi itu salah ya, salah ketik di titik terus berikutnya masih kata-kata dalam huruf kecil gitu ya. Nah, kemudian kalau titik terus kemudian huruf besar ya tanpa spasi, nah itu salah tulis, titik spasi dan besar ya. Nah ini kalau di dalam bahasa pemrograman untuk NLP itu disimpulkan seperti ini. Jadi titik kemudian ya ini bahasa pro. Nah, kemudian ya ini beberapa tool yang Anda bisa coba ya untuk apa namanya splitting. Ya. Nah, kita lihat jadi maksud saya jangan hanya ngandelin tool terus kita pakai tool terus kemudian nggak paham itu apa gitu ya. Kita itu ingat kita itu sekolah di computer science ya. Jadi harus memahami ya, kalau lihat tool itu jangan puas, oh saya bisa pakai. Itu sama dengan Anda dari fakultas lain. Ya. Misalnya gini, orang TP ya,
mahasiswa TP itu apa namanya, untuk penelitian ya, misalnya saya contohkan mahasiswa S2 TP gitu ya, teknologi pertanian, untuk menganalisa kualitas apa namanya, misalnya gini, tomat itu ya warna kuning atau warna merah itu mengandung apa namanya, mengandung vitamin atau apa namanya istilahnya itu, mengandung vitamin apa saja atau mengandung kandungan apa saja gitu ya. Itu ilmunya TP gitu kan. Nah, terus mereka itu kan sudah punya gitu ya, punya data-data itu. Nah, orang kita gimana ya? Nah, data-data itu ya, misalnya warna kuning itu mengandung vitamin C sekian gram ya. Misalnya mengandung vitamin per gramnya itu mengandung apa itu istilahnya itu, kandungan vitaminnya sekian IU gitu ya. Terus nanti apalagi gitu. Mereka punya ya. Kita mudah dan komputer science itu dibelajarkan ke mesin ya, ke metode machine learning, nanti tinggal kamera apa namanya, tomat, saya mau punya tomat nih, ini kandungannya berapa ya, kita foto ya, ketemu lah tuh pakai AI tadi ya, pakai machine learning tadi. Orang TP ya saya minta seperti itu, tapi mereka kan nggak tahu itu machine learning itu apa gitu ya, nggak perlu tahu gitu, yang penting pakai boleh gitu ya. Nah, kita jangan seperti itu, kita harus tahu gitu ya. Mesin learning yang dipakai ini apa, cara kerjanya bagaimana gitu. Soal orang sudah membuat tool kemudian dipublikkan, kita bisa pakai itu enggak apa-apa, tapi jangan hanya pakai doang gitu loh. Sering terjebak gitu ya mahasiswa Ilkom UGM pula gitu. Oh, apa namanya? Pakai saja gitu. Itu yang enggak seperti itu gitu ya. Harus tahu di balik itu apa ya. Memang zaman saya kuliah ya, itu kita harus develop sendiri gitu. From scratch, betul-betul sesuatu itu from scratch, nggak boleh dan nggak ada ya. Waktu itu belum musimnya orang apa namanya, mempublikkan hasil karyanya ya, itu ya. Jadi betul-betul ya apa-apa from scratch ya. Nah, sekarang zaman terbuka ya. Jadi ada orang yang sudah membangun tool gitu ya, dan itu dipublikkan ya, itu boleh ya, sepanjang bisa dipertanggungjawabkan ya, tidak asal apa-apa dipublikkan gitu kan. Kalau di luar negeri kan sudah ada boardnya ya, sudah ada apa namanya, commission board, apa namanya itu, komisi yang jadi kalau mau mempublikkan sesuatu itu lewat itu, jadi beberapa uji macam-macam gitu. Nah terus oke, ini granted, sudah di apa, di tes gitu, oke, boleh dipublikkan ya, kita dari situ kita boleh pakai gitu ya. Nah pakai boleh ya, tetapi kalau orang computer science kan supposed to be bikin itu kan gitu, bukan hanya pakai gitu ya. Jadi saya ingatkan gitu ya, itu jangan puas dengan pakai saja. Anda computer science ya, computer scientist ya, dan peluang Anda untuk meraih gaji tinggi itu sangat besar gitu ya. Kecuali kalau jadi dosen tuh
seibit ya. Tapi alhamdulillah dosen itu nggak melarat gitu ya. Aku bersyukur juga gitu. Tapi jauh lah kalau urusan gaji dibandingkan dengan lulusan S1 masuk perusahaan gitu yang perusahaan IT itu sudah tinggi gitu ya. Nah itu masalah lainnya. Tapi saya ini jangan sampai tuh ya hanya pakai ya. Nah, tokenization ini tuh apa? Mari kita lihat. Ya. Ini ada kalimat the protein is activated by IL-2. Pokoknya ini apa maknanya nggak tahu, tapi ya ini ilmu orang lain gitu ya. Nah, maka di split. Jadi ketika kalimat ini masuk atau terbaca oleh komputer, data itu akan di-split menjadi the, kemudian protein is activated by IL-2 ini. Ya. Nah, satu ininya disebut token ya. Convert the sentence into the sequence of token ya. Jadi satu sentence ini dijadikan ya sejumlah token ini ya. Nah, nanti kalau ada titik ini tuh itu jadi token juga gitu ya. Nah ini why do we need tokenizes ya? Kenapa kok kita itu butuh ini ya? Oke ya. Karena ini ya kita tidak ingin treat center ini ya. Ya. Jadi di NLP itu prosesnya tidak memproses ini menjadi sejumlah karakter ya, bukan. Tapi tokenize ya. Tokenize itu bisa macam-macam gitu ya. Bisa apa namanya? Ya kata-kata tadi, kemudian kata apa namanya? Apa titik tanda baca ya, itu masuk token. Oke. Nah, kemudian tokenization issues ya. Ini untuk bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesia enggak terjadi kayak gini gitu ya. Ya. Nah, pemisahan ini kata-kata yang pakai S ini. Ya. Meris itu bisa ya maksudnya nama orang ya, nanti itu bisa Mary S atau Mary Hess ya. Nah ini kan nanti harus ada sistem itu harus bisa mengenali ini yang betul itu adalah Mary S ya, bukan Mary Hess gitu ya. Nah caranya bagaimana, nanti akan melihat next word-nya itu. Jadi Mary's book. Nah, karena berikutnya itu adalah book ya, kata benda, maka tentu saja yang benar adalah ini gitu kan. Tapi kalau ya Mary's going to setelah Mary's ini adalah going ya kata kerja, maka itu adalah Mary's ya. Nah kalau kita diberi tulisan gitu ya kita paham, tapi bayangkan ini yang diberi itu adalah komputer ya, nggak punya mata ya, nggak punya pikiran seperti kita, maka itu harus kita kasih pengetahuan kan ya. Nah pengetahuannya apa ya, tadi kalau melihat kalau tokenizing ditemukan kayak gini gitu, nah nanti di sintak analisis ya, kalau setelah Mary's ya, setelah model kayak gini ada S-nya itu ya, maka berikutnya apa, kata benda, kata kerja. Kalau kata kerja oke, itu adalah Mary's yang kayak gini. Makanya ini kan
isusnya, ada isusnya. Nah, kemudian nih bisa salah ketik ya, misalnya Mary titik, Mary jus gitu ya. Itu kan sudah nanti bisa beda anu ya, beda arti gitu ya. Kalau kita melihat itu, oh itu salah ketik nih, Mary titik gitu ya. New dengan new itu nanti juga bisa jadi masalah ya. Contoh saja ya. Nah, kemudian misalnya seperti ini ya, tokenization ya. Ini ada masukan kayak gitu ya. Ini misalnya nggak tahu ini apa gitu ya. Misalnya dalam kalimat itu ditemukan seperti ini, maka akan ditokenize 1, kemudian 25, ini terus itu ya. Nah, pertanyaannya kan kenapa kok bukan 2 dan 5 ya. Kemudian ini 2D3 gitu ya. Nah, ini nanti kan apa namanya berkaitan dengan semantiknya ya. Jadi 2D3 ini apa gitu ya. Nah, ini nanti berkaitan dengan ada di semantik itu ya, urusan begini. Sehingga ya kalau teks-teks biomedis begini, ini nanti harus ada yang namanya dictionary atau kosakata yang biomedik gitu. Karena seperti ini kan sebetulnya kalau ketika tokenizing bisa 1, ya terus 2, 5 ya terpisah-pisah sendiri gitu. Tapi kan itu menjadi tidak berarti ya. Nah, maka butuhlah kosakata sendiri untuk biomedik tes ya. Nah, ini sama ya. Jadi misalnya kalsium dependent misalnya. Ini contoh di biomedis. Nah, ini kan kalau tokenizing ya kalsium ini harus 1 ya. Nah, corek 1 ini 1 gitu ya. Nah, demikian pula HSP ini tidak boleh H terus S terus P gitu ya. Nah, maka diperlukan kosakata atau dictionary sendiri. Ya. Nah, ini jadi tokenization itu membagi teks into small list ya untuk menjadi unit terkecil ya. Ya, kemudian menghilangkan punctuation itu apa namanya? Tanda-tanda yang tidak bermakna gitu ya. Nah, misalnya natural apa namanya? NaCl negatif gitu ya. Nah, ini tidak boleh di apa Cl sendiri negatif sendiri kan ya, itu apa namanya? Itu di biomedis kan Cl negatif gitu ya. Terus ini absence of symptom ya. Nah, di sini minus fever gitu ya. Nah, tidak boleh minus sendiri, fever sendiri ya, dan seterusnya. Jadi memang ketika kita membuat apa namanya sistem natural language processing untuk kepentingan tertentu, maka diperlukan kosakata ya atau ada yang orang menyebut korpus ya, ada orang yang menyebut dictionary, itu sebenarnya sama saja gitu ya. Yang spesifik untuk kepentingan itu, jadi untuk medis ya, apa namanya biomedik ini. Maka ada kosakata yang harus disimpan ya. Ya. Seperti ini misalnya minus fever gitu ya. Minus fever itu jangan sampai nanti kalau
Kalau kosakatanya umum kan terus diterjemah bisa menjadi minus dan fever gitu ya. Nah, kemudian part of speed taking ya. Ini sebetulnya melabeli lah, sederhananya itu melabeli kata itu ya. Itu kata benda kah, kata kerja kah, ya, frase kah gitu loh itu. Ya. Nah, misalnya noun ya, apa verb noun ya. Oke, ya. Part of ini penting. Jadi nanti ketika itu sudah tahu ya bahwa terutama nanti di ini digunakan untuk ngetes sintaktik ya. Jadi ketika ketemu kalimat yang sudah ditokenize itu ya, terus ini nanti oh ini apa kata benda itu nanti bisa sebagai subjek ya. Oh ini kata kerja itu kan mesti biasanya sebagai predikat ya, dan seterusnya ya. Ada nanti ada pola-pola yang itu dengan non verb ya dan sebagainya ini akan membentuk pola kalimat gitu ya. Nah, assign part of speech ini ke token ya. Jadi token yang tadi sudah ditokenize itu dilabeli lah sederhananya. Itu kata apa gitu, kata apa ya. Kata benda kah, noun atau itu suatu frase ya, atau itu suatu adjektif ya, atau itu suatu pronouns ya, kata ganti kata orang ya. Kata ganti orang ya. Nah itu ya. Nah ini misalnya, nah ini ada apa namanya singkatannya tadi ya. Jadi apakah itu noun non singular atau non plural ya, atau verb ya, atau verb past tense ya. Nah kalau 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 di kita kalimat kita kan sederhana, nggak ada verb past tense ya. Non itu kata benda, nanti ada kata benda. Kalau kalau plural gimana? Jamak kita itu kan nggak punya apa namanya kata-kata secara umum. Kalau benda banyak itu kan bukan book jadi books gitu ya, buku jadi buku gitu, tapi beberapa ya berarti butuh adjektif di situ ya. Nah ini yang di bahasa Indonesia disesuaikan ya, ada kata adjektif yang di part of text itu melabeli itu sesuai dengan bahasa yang bahasa alami yang dipakai gitu ya. Nah ini misalnya ada ambiguity ya, part of speed taking is not easy ya. Misalnya I have to go to school ya, I had a go at skiing ya. Nah ini di sini sebagai verb ya, di sini sebagai noun ya. Sama dengan misalnya going to school ya, going to school itu going-nya itu kan bukan going itu bukan kata benda ya, kata kerja, tapi misalnya ya yang pakai ing itu kan bisa jadi kata
kata benda ya. Nah, jadi itu harus hati-hati kalau di bahasa Inggris kan gitu ya. Jadi maka perlu melihat konteksnya ya. Perlu melihat konteks ya. Bagaimana melihat konteks? Maksudnya yang melihat itu bukan manusia ya, apa namanya? Sistemnya itu ya. Maka perlu membuat rule ini ya. Rule. Ya. Nah, kapan dia jadi noun? Misalnya kalau di sini ada head, ada ya. Ada itu nanti jadi noun. Ya, tapi kalau depannya to, maka itu jadi verb ya. Nah, kalau apa rule-nya itu sedikit ya, itu oke. Sekarang bagaimana kalau rule-nya itu bisa banyak? Nah, ini bisa nanti menggunakan learning from example ya. Jadi apa namanya? Kita sudah punya pola-pola ya yang nanti terus dibelajarkan ya. Nah, dibelajarkan nanti akan jadi kalau kita sudah punya pola-pola banyak gitu ya. Nah, kita belajarkan ya. Nah, kemudian ketika ada kalimat ya, yang kita butuh polanya ya, bisa kita tes dengan ini machine learning yang sudah dipelajari dengan banyak pola tadi ya. Nanti akan ketemu gitu. Nah, sebetulnya part of speed tagging ini ya, melabeli ini nanti bisa menggunakan banyak cara gitu ya. Salah satunya nih Markov model ya. Tidak akan saya bahas di sini dulu gitu ya. Ya intinya ada banyak cara ya, atau tadi membelajarkan ya. Nah, ini nanti kalau pakai Markov model ini nanti menghitung banyaknya kata gitu ya. Tapi itu nanti aja, nanti bahas nanti ya, bukan sekarang. Ya, saya di sini hanya menegaskan bahwa part of speed tagging itu perlu ya. Jadi sebetulnya sederhananya melabeli apa namanya, kata-kata yang masuk itu apa katanya itu non apa ya, kalau dalam bahasa Indonesia ya, apakah itu kata benda, apa kata kerja, atau kata ganti orang ya, macam itu. Nah, cara sederhana ya apa pakai dictionary ya, atau tadi pakai rule ya. Nah, ya. Jadi seperti itu ya. Nah, misalnya ini untuk memberi open itu verb apa bukan gitu ya, atau itu past tense, atau misalnya past tense atau apa itu baru saja gitu ya dilakukan ya. Nah, terus harus ini apa namanya, kita harus melihat kata dasarnya ya, diberi suffix ed gitu, terus depannya apa? Kalau depannya cuma he berarti itu past tense gitu. Kalau pakai depannya has gitu ya. Jadi satu kata ini untuk melabeli ya, maksudnya yang melabeli itu sistem ya. Itu harus melihat depannya apa, belakangnya apa. Maka itu bisa menentukan dia verb atau bukan. Ya. Nah, nanti bisa ada ilmu statistik yang bisa untuk menentukan gitu dengan melihat probabilitas kata depannya dan belakangnya. Ya. Ya. Nah, ini nanti aja gitu ya. Nah, yang penting maknanya dulu ya.
Nah, seperti ini ya. Nah, ini nanti kalau dilakukan perhitungan ya pakai ini ya, pakai rumus tadi gitu ya. Nah, terus ini dihitung gitu kan. Udah dihitung alfanya ya. Terus dari situ nanti bisa ketemu gitu ya. Nah, memang tidak saya bahas sekarang. Ya. Kemudian ya ini cara-cara lain ya. Nah, kemudian saya tunjukkan bahwa apa namanya satu kalimat itu nanti bisa diekstrak fiturnya. Ya. Jadi misalnya ini he has opened it gitu ya. Nah, fiturnya apa ya? Fitur itu ciri ya, ciri. Tapi sebetulnya kalau kita lebih dalam lagi ya, ciri itu apa tuh? Kalau ciri di dalam kalimat itu ya akhirnya nanti pola-pola kalimat itu kok. Ya. Nah, coba ini kan kalau gini ya. Ini non ya. Setelah non itu apa? Tentu saja verb. Tapi sebelum verb biasanya kan ditambahi dengan sesuatu ini. Ya. Nah, sesuatu ini nanti apakah has atau yang lain atau tidak ada itu kan yang menentukan kalau dalam bahasa Inggris tensesnya itu kan menentukan itu. Nah, terus nanti itu bisa dikalkulasi dengan naive bias gitu ya. Jadi kalau satu kata ya, kemudian setelahnya apa gitu ya. Nah, kata setelahnya ini ya jadi ada kata kemudian kata berikutnya apa itu termasuk non atau verb atau apa itu bisa nanti dihitung dengan cara bias ya. Nah, tapi itu nanti aja. Ya. Oke. Ya. Atau tadi yang bisa dibelajarkan tadi ya pakai jaringan syarat. Nah, saya nggak akan itu ya. Oke, jadi itu tentang tokenizing ya. Jadi setelah di tokenize dilabeli gitu ya. Sehingga nanti kalau ada kalimat masuk kita bisa tahu, bisa mengekstrak polanya, labelnya betul enggak gitu ya. Nanti akhirnya bisa sistem itu bisa menjustifikasi ini kalimat yang boleh masuk ke yang akan diproses atau bukan, atau ada kesalahan. Oke, ya ini contoh-contoh eksperimen aja. Oke, saya tidak akan membahas itu. Oke, baik, ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian ya dulu karena saya jam 10 ada acara ya. Mohon maaf Bu, saya belum absen. Oke, saya refresh lagi. Tunggu sebentar, saya harus masuk ke si master dulu. Masuk lagi. Si master. Oke. Oke, coba ini saya lagi. Nih. Oke. Oke, sudah semua? Sudah Bu.
Oke, baik. Kalau sudah saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke.